Halo teman-teman semua, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang baik ya teman-teman. Selamat datang kembali di channel Gatul Kuatik. Kali ini Gatul Kuatik akan membahas tentang tanaman moss aquascape yang bisa dijadikan tanaman karpet maupun bisa dibuat bonsai. Sebelum lebih lanjut, saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Oke, tak perlu basa-basi lagi, mari kita siapkan tempat duduk yang nyaman dan secangkir kopi, biar nanti nontonnya nyaman dan gak skip-skip videonya. 17 jenis moss yang bisa dijadikan tanaman karpet maupun pelengkap bonsai aquascape. Tanaman moss adalah nama lain dari lumut. Merupakan tumbuhan kecil yang memiliki batang semu dan kerap dijumpai di alam liar seperti hutan, sungai, sawah atau danau. Secara umum tanaman ini hidup menempel di atas tanah, kayu dan bebatuan, dia memiliki karakter yang mudah mengarpet menyebar dengan cepat. Sehingga banyak dimanfaatkan sebagai tanaman karpet aquascape atau dijadikan daun dari kayu bonsai. Namun perlu kalian ketahui bahwa tidak semua jenis moss yang kita jumpai di sekitar kita cocok untuk aquascape. Ada beberapa jenis moss yang membusuk jika terlalu lama diletakkan di dalam air. Oleh sebab itu buat kalian yang ingin membuat karpet atau bonsai dari tanaman moss, wajib mengetahui macam-macam tanaman moss aquascape yang umum dipakai oleh hobis. Salah satu karakter tanaman moss yang cocok untuk aquascape adalah hidup di tempat yang lembab, biasanya tumbuh di area perairan seperti tepi sungai, danau, sawah, air terjun atau di tengah hutan yang bercurah hujan tinggi. Gatul Kuatik sudah merangkum daftar tanaman moss yang mudah menyebar, gampang tumbuh dan dapat memberi efek alami pada aquascape Anda. Simak baik-baik ya sob. Jenis tanaman moss aquascape. Rata-rata scupper lebih mementingkan tanaman air dibandingkan faunanya. Karena memang tujuan dari aquascape ialah menciptakan suasana alam nyata di dalam air, sehingga diharuskan merawat dan memilih tanaman yang tepat. Berikut jenis-jenis tanaman moss untuk aquascape. 1. Java moss untuk aquascape. Pertama adalah Java moss, memiliki nama ilmiah Taxiphyllum barbieri. Merupakan tanaman hijau yang paling populer di kalangan scupper karena paling mudah didapat di alam liar. Biasanya Java moss menempel di batu atau kayu yang berbeda di tempat lembab atau di pinggiran sungai. Saat ini Java moss bisa ditemukan di Asia Tenggara, khususnya Jepang, Indonesia, Vietnam dan lain sebagainya. Java moss sendiri mudah dirawat bagi para pemula, karena bisa bertahan lama meski pencahayaan rendah dan tanpa CO2. Di samping itu Java moss bisa dijadikan tanaman karpet dengan sistem Emerset Dry Start Method atau Submerset. Letakkan moss ini pada hardscape seperti kayu dan batu. Apabila sudah menempel pada hardscape maka akan menyebar dan mengarpet. 2. Flame moss atau Taxiphyllum subflame. Flame moss juga masih tergolong genus Taxiphyllum, yang memiliki nama latin Taxiphyllum subflame moss. Adalah tanaman moss yang sangat mudah dirawat. Cukup menggunakan cahaya tingkat rendah sudah bisa tumbuh dengan baik. Suhu air yang diperlukan mulai dari 18 sampai 28 derajat Celcius. Tanaman ini sangat unik dan cocok untuk pemula. Bentuk daunnya mirip api dan tumbuh memutar ke atas. Makanya kadang disebut moss api. Pertumbuhan flame moss tidak cepat dan tidak lambat alias sedang. Bisa digunakan sebagai mid-ground dan foreground untuk aquascape serta dapat diikatkan pada hardscape berupa kayu dan batu. 3. Peacock moss atau Taxiphyllum subpeacock moss. Melihat namanya saja tentu sudah ketahuan kalau moss satu ini masih ke dalam genus Taxiphyllum, dengan nama Peacock moss. Tanaman moss ini juga tumbuh lambat, tapi kalau tingkat cahayanya tinggi maka semakin cepat pertumbuhannya. Peacock moss bisa ditanam pada hardscape berupa batu, kayu atau lempengan dengan mengikatnya atau dilem. Selain itu, tanaman Peacock moss tidak membutuhkan CO2 tambahan. Cukup ditanam pada suhu air dingin di bawah 30 derajat Celcius. Ciri-cirinya lebih mirip sama jenis Christmas moss nanti akan dibahas di bawah, malah tidak mirip sama genusnya, yaitu flame moss atau Java moss. 4. String moss atau Taxiphyllum substring moss. Asal mula string moss adalah daerah Asia. String moss adalah lumut yang kerap dipanggil Japan moss, tapi tetap saja spesies satu ini masih tergolong genus Taxiphyllum. Menurut pengakuan beberapa teman, string moss bisa tumbuh dengan baik meski cahayanya rendah dan tanpa CO2 tambahan.
String moss tumbuh agak panjang dan pada ujungnya berwarna agak gelap seperti terdapat titik hitam. Serta kasar saat disentuh. Oh ya, ada jenis moss yang namanya mirip dengan string moss, yaitu stringy moss dari keluarga Leptodictyum riparium. Nanti akan kami jelaskan di selanjutnya, meski namanya agak mirip tapi mereka berbeda jauh. So, jangan salah menilainya ya. 5. Spiky moss Taxiphyllum subspiky moss. Selanjutnya adalah tanaman spiky moss yang bernama Latin Taxiphyllum spiky, satu genus dengan peacock dan java. Tanaman tersebut hampir sama dengan Christmas moss namun lebih besar spiky moss. Yang membuat unik dan menarik adalah bagian ujung tanaman yang bagus, sehingga kami sarankan untuk ditanam di aquascape secara vertikal atau tegak. Jika sobat ingin menanam secara horizontal harus menggunakan hardscape berupa kayu lalu diikat di sana. Habitat asli spiky moss di Asia, memiliki tingkat pertumbuhan yang sedang sampai cepat, semua tergantung pada tingkat cahaya dan CO2 yang ada di dalam aquascape. Namun spiky moss masih bisa tumbuh tahan lama walaupun low light cahaya rendah dan tidak memakai CO2 injection, akan tetapi tetap seperti yang saya katakan di atas tadi, akan lebih bagus jika tingkat cahaya dan CO2-nya tinggi sehingga tumbuhnya lebih cepat dan sempurna. Ciri-ciri daunnya berwarna hijau gelap dan tumbuh bercabang. Di samping itu, spiky moss bisa tumbuh hingga 10 cm. 6. Taiwan moss Taxiphyllum alternans. Sesuai namanya, tanaman ini berasal dari Taiwan juga masih genus Taxiphyllum. Moss ini dapat Anda jadikan foreground pada aquascape. Tingkat pertumbuhannya cepat jika berada pada kadar oksigen atau CO2 sedang serta cahaya yang sedang. Apabila CO2 dan cahayanya rendah maka Taiwan moss akan tumbuh lebih lama alias lambat. Umumnya ia dapat tumbuh dengan baik pada suhu air 15–28 derajat Celcius. Taiwan moss akan terlihat bagus jika ditanam pada hardscape berupa kayu. Warna daunnya lebih terang dan tebal bila dibandingkan dengan tanaman moss lainnya. Yang pasti tanaman dengan nama Latin Taxiphyllum alternans ini tidak mudah mati. 7. Christmas moss Vesicularia montagnei. Inilah tanaman moss yang dari tadi kita singgung di atas, mempunyai nama umum Christmas moss X moss. Kalau keenam daftar dari genus Taxiphyllum, maka untuk Christmas moss tergolong genus Vesicularia. Oleh sebab itu nama Latin dari Christmas moss adalah Vesicularia montagnei. Moss satu ini termasuk yang paling banyak dicari oleh scapper. Warnanya indah, hijau terang, tumbuh menyebar, bersirip tak beraturan, teksturnya padat. Di samping itu banyak juga ditemukan di wilayah perairan Indonesia, walaupun demikian tanaman X moss pertama kali ditemukan di Jepang dan berkembang pesat sampai ke beberapa wilayah Asia Tenggara. Tanaman Christmas moss sangat spesial karena tidak membutuhkan perawatan khusus, dia bisa hidup meski tanpa CO2 dan cahaya tinggi. Jangan lupa diberi pemupukan yang cukup agar hasilnya bagus dan sehat. Karakter Christmas moss tumbuh secara merayap di celah-celah bebatuan, ia akan menempel dengan sendirinya di batu. Jika sengaja dilekatkan di hardscape berupa kayu maka saya rasa kurang cocok. 8. Jenis moss Singapura atau Vesicularia dupiana. Singapore moss atau nama latinnya Vesicularia dupiana memiliki bentuk yang berbeda dengan moss lainnya. Yakni berbentuk tegak mirip pohon, helainya panjang dan lebar. Banyak yang mengira bahwa Singapore moss adalah jenis Java moss padahal tidak. Memang jika dilihat sekilas mirip sekali dengan Java moss, tapi kalau mau lebih cermat, pola daunnya berbeda. Asal Singapore moss adalah di Asia Timur Selatan, masih satu genus dengan Christmas moss. Memiliki tingkat pertumbuhan lambat tapi gampang dirawat. Bila sobat ingin tumbuhnya lebih baik maka gunakan cahaya sedang, CO2 injection dan suhu air yang sejuk. Tanaman ini cocok dijadikan tanaman karpet buat pemula, karena bisa ditanam dalam bentuk bagaimanapun sesuai kreasi kita serta perawatannya mudah. 9. Erect moss Vesicularia reticulata. Erect moss memiliki bentuk yang mirip dengan Christmas moss karena memang masih satu genus Vesicularia. Asal mulanya juga sama-sama dari Asia tropis. Bisa ditanam pada hardscape dengan posisi tegak atau vertikal. Buat kalian yang ingin menanam jenis moss ini sebaiknya atur suhu 22–28°C, meski bisa hidup di cahaya rendah tapi akan lebih baik jika memiliki cahaya yang sedang hingga tinggi serta diberi CO2 tambahan. 10. Weeping moss untuk karpet aquascape. Weeping berarti menangis. Dinamakan seperti itu karena tanaman ini tumbuh ke bawah mengantung atau kadang juga tumbuh menyamping.
Weeping moss juga berasal dari Asia yang habitat aslinya di bebatuan sungai yang lembab. Jika digunakan untuk aquascape, weeping moss sangat cocok sebagai media tanaman karpet atau untuk bonsai aquascape juga bisa. Tingkat pertumbuhannya tergantung cahaya yang ada. Jika cahaya semakin tinggi maka pertumbuhannya semakin cepat. Selain itu, weeping moss tidak membutuhkan CO2 tambahan. Nama lain dari weeping moss adalah Vesicularia variae, masih satu gen dengan X-moss, Singapore dan erect. Adapun ciri-cirinya, memiliki warna hijau gelap dan bentuk batangnya mirip daun. Memang secara sekilas tanaman tersebut mirip dengan Java moss, tapi lebih rapi karena tumbuhnya menyamping ke bawah. 11. Vesicularia subcreeping moss. Creeping moss termasuk dari keluarga Vesicularia alias bersaudara dengan Christmas moss. Bentuk tanamannya sangat mirip dengan Christmas moss yakni mirip dengan pohon Natal. Namun teksturnya lebih halus. Sama seperti Christmas moss, tanaman ini tidak terlalu membutuhkan CO2 tambahan, dan kadar cahaya sedang serta tidak mudah dirawatnya. 12. Moss Visiden fontanus untuk bonsai atau karpet aquascape. Jenis moss berikutnya adalah Visiden fontanus atau memiliki nama lain Phoenix moss dan Us Visiden. Merupakan tanaman karpet yang sangat terkenal di kalangan penggemar aquascape. Tumbuhan tersebut kerap ditanam menggunakan sistem kering immerset atau dry start metode (DSM). Tapi bagi kami tanaman ini sangat rumit apabila sengaja ditempelkan ke hardscape sistem submerset. Karena, pada dasarnya Phoenix moss akan melekat dengan sendirinya di kayu, batu atau di atas pasir. Jadi lebih mudah dengan sistem immerset. Moss Visiden pertama kali ditemukan di Amerika namun sudah banyak dijumpai di Asia dan Australia. Tanaman tersebut sangat mudah sekali merawatnya, ia tidak membutuhkan CO2. Akan tetapi sama dengan tanaman moss lainnya yang bisa tumbuh dengan baik apabila mendapatkan koko yang cukup. Tanaman Visiden moss memiliki ciri-ciri daun berwarna hijau namun agak melengkung ke bawah, orang menyebutnya daunnya sangat lemas, namun moss ini cocok untuk dijadikan bonsai atau karpet. Sobat juga harus sabar sebab moss ini tumbuhnya sangat lambat. 13. Stringy moss Leptodictyum riparium. Awalnya saya mengira stringy moss satu kelompok sama string moss dari genus Taxiphyllum, tapi ternyata berbeda. Stringy moss lebih banyak ditemukan di belahan utara dari Eropa seperti Amerika Utara dan China. Sedangkan string moss dari Taxiphyllum banyak beredar di Asia. Dari ciri-cirinya, stringy moss tumbuh ke atas seperti benang. Silahkan untuk menanamnya silahkan ambil beberapa bagian yang bercabang lalu ditanam di media hardscape seperti kayu dan batu, tapi harus diikat secara horizontal. Selain itu moss ini bisa tumbuh dengan berbagai bentuk apabila ditanam secara submerset. 14. Willow moss. Nama latin willow moss adalah Fontinalis antipyretica. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa daun willow moss mirip dengan daun pohon willow. Tumbuhnya lambat dan rimbun sehingga cocok ditanam dalam bentuk vertikal dan pada hardscape. Willow moss dapat tumbuh dengan cepat dan baik jika suhu airnya dingin dan kadar oksigennya rendah. Namun umumnya scaper menggunakan suhu air 20–28 derajat Celcius. Tanaman ini berwarna hijau gelap dan mudah dirawat karena tidak membutuhkan CO2 tambahan. Asal mula willow moss dari Asia dan Afrika. Adapun untuk perawatannya mudah bisa memakai cahaya rendah. 15. Ricardia moss. Sama seperti weeping moss, tanaman Ricardia moss juga cocok dijadikan karpet pada aquascape, karena tumbuhnya lumayan cepat, di sisi lain ukurannya juga pendek dan memiliki pertumbuhan yang sangat rapi. Bukan cuma sebagai tanaman karpet di atas pasir, tapi tanaman moss ini juga bisa diaplikasikan pada hardscape dengan mengikatnya pakai benang atau lem. Ciri-ciri tanaman tersebut ialah berwarna hijau gelap, kasar, batang dan daunnya besar. 16. Pellia liverwort Monosolenium tenerum. Pellia memiliki nama latin Monosolenium tenerum yang bisa dijadikan foreground dan midground dengan cara diikatkan pada hardscape berupa kayu atau batu. Tanaman Pellia termasuk jenis tanaman yang berasal dari Asia sama seperti tanaman moss lainnya. Tanaman ini kurang diminati scaper karena tidak berbunga, tidak berdaun dan hanya tumbuh tulas saja. Namun ada bagian tubuh Pellia yang berdaun sedikit. Biasanya tanaman Pellia tumbuh di tempat yang lembab dan sangat lambat sekali tumbuhnya. Karena tanaman tersebut mudah rapuh sehingga membutuhkan asupan CO2 yang cukup, cahaya sedang hingga tinggi serta suhu air 5–29 derajat Celcius.
Bila sobat memilih tanaman ini harus bersabar karena untuk membentuk tekstur bulat membutuhkan waktu yang lama. Tetapi hasil akhirnya sangat bagus jika dirawat dengan baik. 17. Riccia fluitans Crystal Wort. Maaf, sebenarnya jenis terakhir ini, Riccia fluitans, bukan termasuk tanaman moss, dia termasuk tanaman yang mengambang fluid. Alasan saya memasukkan daftar ini ke tanaman moss karena bisa dijadikan tanaman karpet aquascape, dengan meletakkan di hardscape berupa kayu lalu diikat sehingga tidak lagi mengambang. Tapi tetap saja sih, dia bukan golongan moss hehehe. Ada 180 spesies jenis crystal wort. Namun tidak semuanya berupa tanaman air. Riccia menjadi terkenal karena ada seseorang berasal dari Jepang yang mendesain aquascape-nya dengan tanaman fluiting satu ini, sehingga terlihat indah dan bagus. Perlu Anda ketahui, tanaman ini tidak bisa ditanam menempel di hardscape seperti tanaman moss, jadi kalian harus menggunakan benang atau tali untuk mengikatnya. Demikianlah 17 jenis moss aquascape yang dapat kami rangkum di sini. Kapan-kapan kami tambah, karena masih ada 6 jenis lagi yang belum ditulis karena memang tidak populer di Indonesia. Jadi buat apa ditulis hehe. Sebelum saya akhiri video ini, seperti biasanya, saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Gatul Kuatik. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Sekian dari saya, salam Gatul Kuatik.